Aku baru saja menonton sebuah anime mahakarya. Aku ingin curhat. Aku ingin. よろしくね。 Halo guys, gue baru aja kelar nonton Honzuki no Gekokujo sampai kelar season 3. Gue mau jelasin sebentar tentang video ini. Di video ini hashtag curhat anim simple sih sebenarnya. Intinya gue baru kelar nonton sebuah anim, terus gue pengen curhat tentang anime itu, mencurahkan perasaan gue sehabis nonton anime ini, bagaimana perasaan, pendapat, dan reaksi gue mengenai anime ini. Kayak ini aja cuy. Lu pernah gak sih nobar anime atau film sama temen lu? Entah di bioskop atau dimanapun. Terus kelar nonton, lu pengen ngobrol gitu, pengen berbagi tentang film tersebut. Nah di video ini gitu juga cuy. Gue pengen curhat aja intinya. Gue pengen mengabadikan perasaan gue saat ini ke dalam bentuk digital. Oke langsung aja. It's time to curhat. Honzuki no Gekokujo. Anjir, gue bener-bener gak nyangka ini anime sebagus ini cuy. Gue pikir ini anime slice of life yang ya seperti slice of life pada umumnya. Gue suka nonton anime slice of life. Gue banyak nonton anime di genre ini. Dan gue bener-bener gak berekspektasi saat nonton anime ini. BTW, gue anggap lu semua udah nonton anime ini lah ya. Jadi gue gak perlu jelasin anime ini bercerita tentang apa. Buat lu yang belum nonton, sorry to say, mungkin akan ada banyak spoiler di video ini. Jadi kalau lu merasa pengen nonton terus nggak mau di spoilerin, gue saranin untuk stop video ini terus nonton dulu aja. Oke? Di awal kita tahu ini anime reinkarnasi. Si karakter utamanya ini dulunya dia gadis maniak yang suka baca buku lah. Dia bener-bener suka banget sama buku. Dia mendedikasikan hidupnya untuk buku, bla bla bla. Terus tiba-tiba dia meninggal, dia reinkarnasi menjadi seorang gadis kecil bernama Main. Iya, awal gue pikir anjir reinkarnasi jadi apa anak kecil kayak begini di anime slice of life. Kayak apa ini? Ceritanya mau kemana ini? Oke lanjut. Tiba-tiba dia bangun, dia ngelihat sekeliling dia dan dia tahu di situ dia kayak gadis kecil lemah aja yang keluarganya pun bisa dibilang rakyat jelata lah. Dia sempat shock, dia nangis, dia shock aja, dia habis meninggal terus tiba-tiba tinggal di dunia yang tidak ada buku, dimana bahwa di dunia sebelumnya kan dia bener-bener buku 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 buku. Ya udah shock, tapi setelah beberapa saat dia mencoba keluar. Dia berpikir kalau mungkin di luar ada lah buku lah. Dia keluar, ternyata benar ada tuh buku tuh satu dia ngelihat. Tapi di situ dia malah mengetahui fakta kejam lah bisa dibilang. Dia tuh tinggal di dunia yang jadul banget kayaknya, kalau di bumi tuh bener-bener peradaban belum maju itu kayaknya. Dimana buku itu sangat langka, sangat berharga. Shock dia, murung dia. Pulang ke rumah, terus dia berpikir kalau gitu gue bikin sendiri aja bukunya. Kalau misalnya nggak bisa beli, ya udah gue bikin sendiri aja gitu. Dari situ awal ceritanya. Gue pikir di awal tuh kayak ceritanya lumayan menarik sih, tapi ini bener-bener tergantung alur ceritanya bakalan bagaimana. Karena di awal-awalnya lumayan sangat drastis banget perubahannya, apalagi si karakter utamanya ini kan lemah banget ya tubuhnya. Dikit-dikit demam, dikit-dikit sakit. Anjir, ini kenapa gue malah ngejelasin rangkuman cerita awalnya ya. Tapi kayaknya penting lah ya di awal-awal mah. Oke, next. Bentar. Mana mus gua? Nah, ini dia. Oke, lanjut cerita. Si karakter utamanya ketemu tetangga-tetangga ini, para bocil-bocil kematian. Slice of life bareng mereka. Di slice of life-nya lumayan lambat, gue bilang. Lambat banget malah ya. Tapi justru gue malah suka sih. Gak buru-buru ceritanya. Progresnya kelihatan banget, slow but sure. Terus ini cuy, di anime ini gue bener-bener gak nyangka ada romance yang gue bener-bener suka lah. Ini nih, di scene ini kalau lu inget, ini scene saat dia pengen jadi pedagang kalau nggak salah ya. Dia pengen jadi pedagang terus ya gitulah bla 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 bla. Setelah ini cuy, setelah ini tuh oh my god,
Setelah ini kan si mainnya kan dia negosiasi sama si pedagangnya itu tuh, pedagang yang udah dewasa tuh. Duh, gua gak ada gambarnya lagi. Ya udah lah ya, tahu lah ya. Ah, ini yang ini nih. Dia nego-negonya tuh bener-bener kayak bukan bocil, kayak buset dah udah pro banget. Ya kan kenyataannya kan dia punya pengetahuan sebelum matinya, sebelum dia reinkarnasi ya. Jadi ya dia paham lah gitu-gituan. Dia udah belajar juga di dunia ininya. Nah, si cowoknya ini kayak anjir, lu siapa? Kok lu begini banget? Terus dia di mana main yang asli? Kembalikan dia. Anjir, di sini scene yang bener-bener emosional banget. Gila ini scene, si mainnya juga kan udah serius banget nih, dia pengen all out aja, udah dijelasin semuanya ke Lutz, dijelasin lah tentang dia sebenarnya reinkarnasi bla bla bla. Terus si Lutz kesel banget kan, sampai bilang kembalikan dia. Tapi si main ngomong, gua nggak bisa ngembaliin dia, tapi kalau lu mau gua menghilang, gua bisa. Di sini nih, di scene ini di episode sebelumnya dia kan pernah jatuh tepar gara-gara gagal tuh ngebuat papan kayu bakar. Di episode sebelumnya kan kalau lu ingat sih, nya tuh ada drama-drama kecil, gak kecil sih, lumayan gede sih, tentang si mainnya ini yang pengen bikin buku dengan cara bikin kertas dulu kan. Terus dia nyari papan kayu itu buat bahan bakar. Ini nih buat bahan bakar. Terus malah dibakar sama ibunya. Ya ibunya gak tahu. Dia kesel banget, emosinya naik banget, terus jatuh demam. Terus di situ tuh dia udah bisa hilang itu. Bisa dihilang termakan demamnya itu. Tapi dia ingat janji sama si Lutz itu. Jadi janji tentang pengen ngebuat kertas. Dia bangkit lagi, seenggaknya sampai janjinya terpenuhi. Ya dia udah bener-bener nating tulus banget. Kalau si Lutz bilang dia pengen si main menghilang, ya udah si main bakal menghilang, bener-bener menghilang. Tapi pendapat Lutz di sini bener-bener gila epic banget cuy. Kan si Lutz bilang kan kembalikan main yang asli, terus si mainnya bilang nggak bisa. Kayaknya si main yang lama tuh emang udah hilang. Gua tuh tiba-tiba reinkarnasi jadi dia tuh, ya udah gua aja nggak tahu. Tapi kalau misalnya lu pengen gua menghilang, gua bisa. Lu mau gua menghilang? Terus si Lutz bimbang kan, terus dia bilang bukan gue yang harusnya memutuskan buat lu menghilang atau enggak, tapi keluarga lu. Terus si main di sini negesin kan, lu yakin nggak mau gue menghilang? Gue ini bukan main yang asli loh. Di sini jawaban Lutz tuh di sini menurut gue epic banget. Dia bilang nggak masalah, meski kau menghilang pun main tak akan kembali kan. Selain itu, jika memang kau yang selama ini setahun ini di sebelumnya sempat ditanyakan si main itu berubah jadi main yang sekarang itu sejak kapan. Terus dia tahu udah setahun. Dan ya ini, setelah itu jika memang kau yang selama setahun ini, maka main yang kau kenal adalah dirimu. Karena itu masalah jika pikir kau adalah kau. Mantap Lutz, you are the best. Gila. Ini di sini gua sorry banget, gua ngejelasinnya agak kurang, tapi di sini ini tuh benar-benar emosional banget. Peran voice actingnya di sini, voice aktornya di sini dapat banget. Emang Jepang voice actingnya imba banget sih levelnya. Bisa ngebuat karakter 2D gini tuh jadi punya nyawa gitu. Bener-bener dapet banget. Mantep banget cuy. Lanjut cerita, mereka udah mulai balik ke kesehariannya masing-masing seperti biasa, bla bla bla. Terus ada event nih di sini nih. Si main tiba-tiba jatuh nih.
karena itu lalu tau lah ya. Terus di sini ini antara pilihan hidup atau mati, atau ya kalau mau hidup dia pasti jadi inian selir bangsawan atau jadi gundi bangsawan. Nih gundi nih menurut gua bener-bener ya pada zaman dahulu mungkin normal ya, tapi sekarang ngelihatnya kan bener-bener aduh parah banget karena status sosial ini, rakyat jelata dan bangsawan. Ya gitu dah, gua no comment sih. Ini bener-bener kalau lu lahir sebagai rakyat jelata ya udah hidupnya tuh kayak udah seakan-akan tuh udah aja, udah tak jalannya udah itu aja, udah bener-bener nggak bisa lu jadi bangsawan gitu, nggak bisa. Udah rakyat jelata ya udah rakyat jelata, nggak ada inovasi apa, lu mau buat inovasi apa juga bisa. Si main ini aja kan dia termasuk buat banyak banget inovasi ini itu, tapi ya sampai ke titik bangsawan itu bener-bener jauh banget lagi, anjir banget. Gue lumayan ya, tapi memang justru di situ sih yang bikin dramanya ini jadi dapat banget. Jadi ya antara kesel dan ini penting banget buat cerita sih, jadi ya udahlah. Nah di sini nih pas si main balik terus cerita ke keluarganya, diceritain cara ngobat penyakitnya dia, terus cara ngobatinnya gimana. Dia harus tinggal di kawasan bangsawan, jadi nggak bisa ketemu keluarganya lagi. Anjir, baper banget cuy di sini cuy. Si main milih ya udah gua daripada jadi selir bangsawan atau gundinya bangsawan, gua mendingan sama keluarga gua aja lah. Dia milih boleh gak aku tetap di sini bersama keluargaku. Anjir di sini pada nangis semua cok. Gua inget juga ini anjir, gua maraton anime ini kan ya udah, gua tuh netesin air mata tuh udah kayaknya udah lebih dari, udah nggak bisa dihitung jari kayaknya 3 season ini ya. Ini udah lebih lebih dari bisa dihitung jari. Kelar nonton gua mata gua merah, gua liat kaca, wah anjir bisa jadi member klan Uchiha gua. Ya karena kan emang ya di sini tuh gereja tuh bener-bener image-nya jelek banget bagi rakyat jelata. Di karena magang menjadi pendeta adalah pilihan terakhir bagi anak yatim piatu. Ya emang benar, anak yatim piatu yang nggak ada orang tua, nggak ada yang ngelatih dia, nggak ada yang nggak tahu mau kemana, ya udah ke gereja aja ditampung. Image-nya jelek banget. Terus ketemu sama pendeta agungnya, shock banget dia ngeliat orang tuanya si main ternyata rakyat jelata, dikira bangsawan kan. Anjir gua di sini juga shock ngeliat muka lu, shock aja. Enggak shock sih, kaget, sorry. Rakyat jelata yang berani berontak kerajaan dieksekusi. Di sini kan si orang tuanya berusaha ngelawan kan, malah kayak gitu, malah dieksekusi. Oh main ngedengar kata-kata itu langsung badeka ya, langsung ngamuk banget. Abis itu pendeta ya. Tapi untung ada dia nih. Ini karakter keren cuy. Ini karakter nih kayak bos lu. Kalau misalnya lu ngelakuin kesalahan, selama alasannya itu jelas, lu bisa jelasin itu ke bos lu. Bos lu nggak bakal marah sama lu. Yang penting jelas aja kalau sama dia mah. Keren nih karakter keren. Oke, habis kayaknya nih season 1. Bentar. Oke, pendapat gua tentang season 1 anime ini. Pertama, konfliknya ini gue suka banget. Konfliknya ini tuh konflik yang normal, yang umum terjadi di realitas kita, di kenyataan kita. Kita semua kalau misalnya dicari pasti adalah kejadian-kejadian yang kayak gini yang di anime ini. Bedanya ya dengan latar belakangnya beda, dengan settingan dunianya yang beda. Tapi pada konfliknya itu kurang lebih sama. Emosinya dapat banget, alur ceritanya juga bener-bener pelan tapi itu bener-bener ke atas, pelan tapi pasti. Itu gue suka banget, progresnya tuh jelas banget. Nah, ini sampai season 1 habis aja tuh baru masih di stack 1 banget ini. Kalau misalnya lu main game
ini tuh masih stack 1 lah, lu belum nyampe ke stack 2 ini. Stack 2 nya di nanti di season 2. Season 2 tuh udah mulai tuh dia si mainnya ke gereja kan. Udah apa, next aja lah, next gue bikin next aja lah season 2. Udah kepanjangan juga soalnya, kayak jadi di season 2 aja, di part 2 aja lah nanti season 2 nya. Anjir, nih karakter banyak yang belum gua jelasin ya, tapi gue pengen jelasin sebenernya, tapi kayaknya kepanjangan gak sih kalau gue jelasin. Gua anggap ini aja lah ya, gua anggap lu paham aja, gua anggap lu tuh udah pada nonton lah anime ini lah. Jadi gua pengen gua ngomongin yang pengen gua omongin aja. Gua tuh pengen curhat, scene ini tuh bagus banget. Jadi palingan gue pengen curhat scene-scene yang kayak, wah jadi ini scene gue suka banget cuy, gue pengen ungkapin perasaan gue di sini ini. Perasaan gue tuh kayak gini loh. Iya, palingan jadi gitu aja. Mungkin next bakalan lebih rapi, gue nggak tahu. Ini kayaknya terlalu, ya gue juga baru kepikiran, belum mateng ini konten. Terus juga sorry banget kalau di belakang ada suara-suara motor lewat atau apapun, karena gua rekam di tengah jalan ya. Rumah gua lebih tepatnya di pinggir jalan. Anjir, motor breng nih emang sat. Motor breng, motor brong, ada odong-odong juga. Mantep banget lah ini tempat gua, kawasan gua. Ya udah gitu aja lah. Next season 2 kalau gua ada waktu gua buat lagi. Thank you banget kalau udah dengerin sampai akhir. Kalau lu ada scene-scene yang lu suka yang gak sempat gua bahas di episode ini, ya mungkin lu bisa tinggal di komen. Karena sebenarnya nih anime punya banyak banget poin yang sebenarnya bisa diceritain. Gue pengen banget ceritain supaya, tapi durasinya pasti bakalan panjang banget sih. Jadi shit. Curhat kalau kebanyakan juga kan nggak enak lah. Target gue pikir kayak cuman sekitar 10 menitan, 15 menitan. Ini kayaknya bisa 20 menitan sih kurang lebih. Iya gak ya? 20 mah ada nih kayaknya. Banyak banget apa ngejelasin ya soalnya gua. Ini di akhir aja gua ngejelasin kayak gini. Ini kan durasinya anjir. Ya udahlah ya, episode 1 lah ya. Kelar record ini gua baru sadar. Pas udah kelar lagi nyadarnya anjir. Kayaknya di episode selanjutnya gua bakalan lebih sering ganti-ganti gambar deh. Kayak gini nih. Ini kan stok gambar yang gua sediain sedikit ya bisa dibilang. Mungkin nanti bisa di nextnya gue pengen lebih padat sih, biar lebih gampang juga gue ngejelasinnya. Tadi gue ngejelasin karena banyak scene-nya yang hilang, jadi malah jadi waktu gue kayaknya kebuang banyak di ngejelasin tuh. Jadi kayaknya gambar mungkin bakalan gue perbanyak. Oh iya, dan juga kenapa gambar ganti-ganti gini gitu, kenapa nggak video aja? Karena saya malas ngedit. Jujur aja dah. Ini kan gue bikin di waktu luang gue ya, gue sempetin lah kalau ada waktu luang gue buat. Kalau pakai video tuh repot ngeditnya. Udah gitu kan mesti nyari scene bla bla bla. Kalau foto tuh lebih cepat, lebih simpel. Ya emang gue niatnya konten ini nggak yang gimana banget, simple aja. Intinya gue pengen curhat, udah itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Gue pamit dulu, see you next time. Saradaba. Just stack, ding, ding, stack, just stack, just stack is just dang, dang, ding, 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 ding.